Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah jalla wa 'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ilah yang kita sembah, satu-satunya ilah yang kita ibadahi, dan satu-satunya ilah yang menciptakan segala sesuatu tanpa kecuali, dan satu-satunya ilah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia sesuai dengan keagungannya, yang mana telah melimpahkan betapa banyak karunia dan nikmat kepada kita semua. Nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin terbilang, tidak akan mungkin terjumlah, dan tidak akan mungkin terhitung. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan segala sesuatu kepada makhluknya, dan secara khusus kepada hamba-hambanya yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk beriman dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang mana pembahasannya itu telah sampai kepada bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah abil Qur'an abil Rasul, yaitu bab ini menjelaskan tentang hukum hazala bi syai'in fihi zikrullah, bersenda gurau atau bermain-main dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah, di dalamnya disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang di dalamnya mengandung Al-Quran, atau sesuatu yang di dalamnya itu disebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in, dan seandainya
engkau menanyakan kepada mereka, yakni khitabnya kepada Rasulullah, seandainya engkau Muhammad menanyakan kepada mereka. Dan lam dalam kalimat walain adalah lamul qasam, lam yang bermakna sumpah. Nah, sehingga itu bermakna penekanan. Dan seandainya engkau bertanya kepada mereka, mereka di sini humnya adalah kaum munafikin. Mereka adalah kaum munafikin. La yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Sungguh mereka akan mengatakan bahwa kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya atau dengan rasulnya kalian itu mengolok-olok? Nah, ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah. Nah, dan penyebab turunnya ayat ini insyaallah taala akan disebutkan setelahnya. Nah, Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullah taala itu menyebutkan di dalam al-mulakhas beliau, munasabatu hadzal bab di kitab tauhid, kaitannya bab ini dengan kitab tauhid, yaitu bayanu hukmi man hadala bi syai'in fihi dzikrullah, penjelasan hukum, penjelasan hukum dari bersenda gurau, bersenda gurau dengan sesuatu yang mengandung zikrullah atau yang mengandung Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa annahu kufrun munafin lit tauhid, dan perbuatan tersebut adalah kekafiran dan itu meniadakan tauhid. Nah, perbuatan bersenda gurau yang di dalam bersenda guraunya tersebut itu disinggung Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini disebutkan oleh sejumlah ulama bahwa kesepakatan kaum muslimin dan itu ijma, itu kafir dan itu meniadakan keimanan. Nah, kafir meniadakan keimanan dan hal tersebut mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu menyebutkan di dalam Al-Qaul Mufid. Kenapa sampai demikian? Yakni kenapa sampai dikatakan dia kafir dan keluar daripada Islam dengan kekafiran yang besar. Naam, kekafiran yang besar yang mengeluarkan ia keluar dari Islam. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang beriman terhadap sesuatu lalu ia mengolok-olok sesuatu yang dia imani? Bagaimana mungkin seseorang yang mengimani sesuatu lalu dia mengolok-olok, menjadikannya bahan gurauan apa yang ia imani? Nah, dan orang yang beriman tentu akan mengagungkan apa yang diimaninya. Tentu akan mengagungkan apa yang diimaninya. Nah, dan termasuk bagian daripada tauhid adalah kita mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, Naam, wala in sa'altahum, yakni seandainya engkau Muhammad bertanya kepada kaum munafikin, kepada orang munafik, naam, yang berucap dengan ucapan kekufuran tersebut, sungguh mereka akan mengatakan, kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada mereka, Qul abillahi, apakah dengan Allah? Perhatikan 3 penyebutan di sini.
Iya, mengolok-olok, bersenda gurau atau menjadikan bahan candaan 3 hal ini. Allah, Al-Quran, dan Rasul. Iya. Allah, Al-Quran, dan Rasul. Ini sepakat para ulama. Iya, bahwasanya kapan itu dijadikan bahan candaan, bahan olok-olokan ketiga hal ini, iya, maka dia kafir. Nah, dia telah kafir. Nah, adapun ia menjadikan amaliyah agama, yaitu amalan agama sebagai bahan candaan dan bukan langsung kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, ini butuh rincian. Nah, ini butuh rincian sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ibn Hasan Al-Syekh dalam Fathul Majid. Nah, qul abillahi, apakah dengan Allah? Allah di sini sudah mencakup Allah secara zat, kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, itu hukumnya sama. Apakah dia bersenda gurau dengan Allah secara zatnya? Iya. Atau dia bersenda gurau dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia bercanda dengan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui jumlahnya. Nah, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bab sifat itu jauh lebih luas dibandingkan nama. Nah, bab sifat jauh lebih luas dibandingkan nama. Wa ayatihi, dan juga ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang dimaksud di sini mencakup 2. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Iya. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang membentang di alam ini. Iya. Yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti di antaranya yang saat ini kita alami. Iya. Hujan. Iya. Hujan itu adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan. Nah, siapa yang bercanda dan kemudian menjadikannya bahan candaan dan itu maksudnya adalah mencela, iya, apa yang menjadi tanda dari kauniyah Allah Subhanahu wa taala, iya, maka dia pun masuk dalam ayat ini. Nah, kemudian termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah di sini adalah kalamullah, Al-Qur'an. Iya, menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan. Iya, menjadikan Al-Quran sebagai bahan senda gurau. Nah, dan lebih parah daripada itu, menganggap Al-Quran telah membodoh-bodohi umatnya. Membodoh-bodohi umat Islam. Ini jauh lebih parah dibandingkan sekedar senda gurau. Nah, baik. Wa rasulihi, demikian juga dengan menjadikan bahan candaan senda gurau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ketiga hal ini sama hukumnya. Naam, dan ini disepakati oleh para ulama. Kapan seorang bersenda gurau, bercanda, menjadikannya bahan olok-olokan atau mengejek, ketiga hal ini, Allah, Al-Quran, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tunggu dia telah kafir dan keluar dari Islam. Dan ini kesepakatan para ulama. Nah, adapun selain daripada itu yang mengandung syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak terkait langsung dengan agama. Tapi dia terkait dengan amalan agama. Terkait dengan orang yang melakukan amalan agama tersebut. Seperti misalnya di kalangan masyarakat awam ada yang melihat penampilan akhwat atau ummahat yang berpakaian tertutup, berhijab, itu mungkin akan mereka jadikan bahan olok-olokan. Mereka akan jadikan itu bahan candaan. Nah, dan mengolok-olok, atau mengejek, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu bentuknya 2. Itu bentuknya 2. Ada yang bentuknya ucapan, dan itu nampak, thayyib, dengan keterangan dari lisannya, dan ada yang bentuknya isyarat. Ada yang bentuknya isyarat. Nah,
ucapan seperti yang dilakukan oleh orang munafik disinggung di dalam surah At-Taubah di ayat 64 dan 65 ini. Nah, adapun dengan isyarat ini seperti Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surah Al-Mutaffifin. Di ayat 29 dan 30. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sungguhnya orang-orang yang mujrim, innal ladzina ajramu, orang-orang yang berdosa, kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Mereka itu terhadap kaum mukminin, mereka menertawakan kaum mukminin. Idza marru bihim yataghamasun. Kalau kaum mukminin melewati mereka, mereka saling memberi isyarat dengan isyarat kode mata. Dan itu tujuannya adalah istihza. Tujuannya itu adalah al-hazal. Mengejek, mengolok-olok kaum mukminin. Nah, dan ini bentuknya adalah isyarat. Nah, ini semua tidak langsung kembali kepada Allah, kepada Rasulnya maupun kepada Al-Quran. Tapi itu terkait dengan orang yang melakukan amalan dan amalannya tersebut, atau amalan agama. Dan ini yang perlu dirinci. Nah, rinciannya hendaknya pertama kali dia diberi nasihat. Siapapun yang mengolok-olok kaum muslimin, yang dia mengolok-olok disebabkan kaum muslimin iltizam, komitmen dengan ajaran agamanya. Apakah itu bagi wanita, komitmen dengan jilbabnya, atau komitmen dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang lainnya. Demikian juga dengan kaum pria, ikhwan, itu komitmen dengan ajaran atau tuntunan sunnah dengan penampilan zahiriyahnya. Nah, kalau itu yang diolok-olok, kalau itu yang diejek, maka ini perlu dijelaskan kepada orang yang mengolok-olok dan mengejek tersebut. Tidak langsung dikafirkan begitu saja. Nah, dia harus disampaikan bahwa yang kau ejek, yang kau hina, yang kau sindir, itu adalah perintah Allah. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak langsung dikatakan bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Nah, tapi apa yang dia lakukan tersebut juga termasuk kekufuran, tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, nanti setelah dijelaskan, disampaikan, dan kemudian dia telah mendengarkan, dia telah memahami dan masih juga melakukan hal yang sama, nah, seperti yang sering kita dapati atau yang sering sampai ke telinga kita. Nah, terkadang menjelang Idul Adha, kita kadang disindir. Itu mereka yang jenggotnya panjang, hati-hati. Tidak lama lagi akan dipotong. Nah, sebab itu sudah menjelang Idul Adha katanya. Nah, itu sindiran. Kadang itu dari seorang muslim juga. Nah, seorang muslim juga. Nah, kalau dia tidak mengetahui hukum hal tersebut, hendaknya disampaikan dan diingatkan bahwa itu adalah syiar agama. Itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti setelah itu, kalau dia masih tetap melakukan hal yang sama, setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan sekaligus nasihat, maka ini sebagaimana disebutkan Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh dalam Fathul Majid, dia juga telah kafir dan keluar dari Islam, sebab dia sudah mengetahui hal tersebut. Nah, di sini jemaah sekalian, para ulama berdasarkan ayat ini, dan juga kesepakatan para ulama tentang istinbat hukum dari ayat ini, itu mengkafirkan seseorang sebenarnya sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Artinya mengeluarkan mereka dari ranah keimanan, ranah keislaman, dikeluarkan, itu sesuatu yang tidak gampang. Para fuqaha ahli fikih itu mempersyaratkan 5 hal. Harus terpenuhi 5 syarat ini dan terangkat atau hilang 5 penghalang, baru seseorang bisa dikatakan kafir. Nah, terpenuhi 5 syarat dan terangkat 5 penghalang. Syarat yang pertama,
dia adalah seorang yang balik. Nah, seorang yang balik. Nah, siapapun yang berucap atau melakukan perbuatan kekufuran, dari seorang yang tidak balik, itu tidak bisa dikatakan bahwa dia kafir. Nah, kemudian yang kedua, dia mesti akil. Nah, kalau balik tadi, penghalangnya adalah dia masih anak-anak atau belum balik atau masih mumayyiz. Nah, akil. Yang kedua akil, berakal. Penghalangnya apa? Gila. Penghalangnya adalah gila. Maka seorang yang gila ketika dia mengucapkan ucapan kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran, itu tidak langsung dikafirkan. Sebab asalnya orang yang gila itu terangkat kewajiban atas dia. Makanya seorang yang gila, dan itu disepakati oleh para fuqaha, ketika dia mau masuk Islam, Islamnya diterima. Nah, ketika dia melakukan tindakan kekufuran, atau ucapan kekufuran, itu tidak terhitung, sebab dia dalam keadaan gila. Nah, bahkan seluruh perintah-perintah dalam syariat, apakah itu sholat, puasa, dan seterusnya, itu tidak wajib bagi orang yang gila. Nah, tidak wajib bagi orang yang gila. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, dia mengetahui, mengetahui atau berilmu tentang apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Dia mengetahui ucapan atau mengilmui ucapan tersebut adalah ucapan kekafiran. Dan dia mengilmui bahwa perbuatan tersebut perbuatan kekafiran. Nah, penghalangnya adalah jahil. Tidak tahu. Nah, syarat yang keempat adalah dia meniatkan. Dia meniatkan, memaksudkan. Artinya, ketika seseorang mengucapkan ucapan atau seseorang melakukan tindakan dan perbuatan, memang dia menginginkan hal tersebut. Dia menginginkan hal tersebut, bukan dia bercanda, atau tidak sengaja, dan seterusnya, atau yang semisal, atau yang semisal dengan itu. Nah, sehingga ketika dia misalnya tidak bermaksud seperti itu, dia hanya bercanda. Nah, dia hanya bercanda, dia hanya bermain-main, dan tidak ada maksud untuk menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Maka ini juga tidak dikafirkan. Nah, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yafrahu bi taubati 'abdi. Allah itu sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, dibandingkan seseorang di antara kalian yang melakukan perjalanan dan dia tersesat di atas sebuah gurun pasir dan kuda tunggangannya beserta perbekalannya itu pergi. Nah, lalu hal tersebut ketika ia putus asa menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kuda tunggangan dan perbekalannya itu ada di depan matanya, sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ucapan kekufuran. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhan. Saya adalah Rabb. Nah, ini ucapan kekufuran. Tapi dia tidak bermaksud itu. Dia tidak sengaja. Tidak ada maksudnya untuk menghina Allah dalam hal tersebut. Nah, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ikhtiar. Ikhtiar maksudnya pilihannya sendiri. Ikhtiar pilihannya sendiri. Lawannya apa? Ikrah, terpaksa. Seorang yang berucap ucapan kekufuran, seorang yang melakukan tindakan atau perbuatan kekufuran, itu harusnya merupakan pilihannya sendiri, dan lawannya itu atau penghalangnya itu adalah terpaksa. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya, illa man syaraha sadrahu. Naam, ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa. Naam, terpaksa kafir sementara hatinya tetap kokoh di atas keimanan. Nah, ini 5 persyaratan yang dipersyaratkan oleh para fuqaha untuk menjatuhkan vonis kafir. Iya, vonis kafir terhadap individu per individu. Nah, individu per individu. 5 syarat dan terpenuhi 5 syarat dan terangkat 5 penghalang. Nah, ini ketentuan umum. Ya, ketentuan umum untuk vonis kafir. Tapi terkait dengan masalah istihza, masalah hazal, masalah bersenda gurau dan yang bahan senda guraunya adalah Allah, Rasulnya, Al-Quran, itu para ulama tidak mempersyaratkan 5 hal itu. Para ulama tidak mempersyaratkan 5 hal itu. Syarat yang dipersyaratkan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid dan juga sejumlah ulama yang lainnya, itu hanya syarat ikhtiar. Nah, ikhtiar yang lawannya adalah terpaksa. Cuma 1 syarat saja. Nah, kenapa? Kenapa cuma 1 syarat saja dipersyaratkan? Sebab syarat yang lainnya terpenuhi dalam ayat. Terpenuhi dalam ayat. Mereka yang yang berniat atau maksudkan, penghalangnya adalah dia tidak berniat maksudkan. Nah, di sini nanti akan terang, nampak makna dari ayat ini ketika disebutkan nanti asbabun nuzulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang munafik yang bercanda dan menjadikan olok-olokan Rasulullah dan para sahabat itu tidak bermaksud. Mereka tidak bermaksud sama sekali untuk hal tersebut. Dan itu dari pengakuan mereka. Dan ini Allah sebutkan. Innama kunna nahudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tapi lihat bagaimana wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepadanya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Tidak ada kompensasi. Nah, sehingga para ulama tidak mempersyaratkan 5 hal itu kalau terkait dengan ucapan yang ucapan tersebut mengandung olok-olokan terhadap Allah, Rasulnya, dan juga terhadap Al-Quran. Nah, itu tolong dibedakan. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan ma yustafadu munasabatul ayat lil bab. Kaitannya ayat ini dengan bab atau pembahasan. Kata beliau, annaha tadullu ma'a ba'daha ala kufri man hadala bi syai'in fihi dzikrullah awil rasul awil al-Qur'an. Bahwa ayat tersebut dan ayat ma ba'daha, ayat setelahnya, tadullu menunjukkan apa? Ala kufri man hadala bi syai'. Menunjukkan kufurnya, bersenda gurau dengan sesuatu yang di dalamnya itu ada disebutkan Allah, disebutkan Rasul, disebutkan Al-Quran. Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Kemudian ma yustafadu minal ayah, pelajaran dari ayat ini. Yang pertama itu saya ambil dari qaul mufid. Qaul mufid.
Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan pelajaran dari ayat tersebut. Iya. Saya dahulukan. Naam, sebab itu tidak ada dalam penyebutannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Naam. Bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Iya. Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Naam. Yakni dari ayat tersebut nampak, iya, Allah Maha mengetahui bahwa kaum munafikin itu pasti akan beralasan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Iya. Kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main. Allah Maha tahu itu. Makanya Allah sebutkan, seandainya engkau tanya mereka, pasti mereka akan mengatakan itu. Iya. Ini menunjukkan ilmu Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sebelum terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Iya. Bahkan apa yang akan terjadi, bahkan apa yang tidak akan terjadi, kalaupun terjadi, Allah Maha tahu bagaimana terjadinya. Iya. Jadi ini akidah seorang muslim. Nah, hendaknya dia meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Nah, Allah mengetahui kaum munafik pasti akan mengatakan itu. Kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau. Nah, faedah yang kedua, annal istihza' billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun. Iya. Mengolok-olok Allah, iya, ayat-ayatnya dan rasulnya itu kekafiran. Iya. Yunafi at-tauhid, itu akan meniadakan tauhid. Nah, dan sudah kita ingatkan tadi, iya, apa disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, iya, kenapa sampai dikatakan itu kafir dan na'am meniadakan tauhid? Iya. Di antara yang beliau sebutkan tadi, iya, sebab bagaimana mungkin seseorang yang mengimani sesuatu itu kemudian mengolok-olok sesuatu yang dia imani. Iya. Itu tidak tergambar pada diri seorang muslim. Ya, pada diri seorang yang beriman, pada diri seorang yang bertauhid. Nah, tapi pada diri seorang bertauhid itu, iya, akan nampak, iya, dari perbuatannya, dan akan ada di dalam hatinya pengagungan terhadap apa yang dia imani. Nah, pengagungan terhadap apa yang dia imani. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, anna man fa'ala al-kufra wadda'i annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'zar bidzalik. Nah, sungguhnya barang siapa yang melakukan kekafiran, iya, apakah itu bentuknya ucapan maupun perbuatan. Nah, wadda'i, dan dia mengklaim, dia mengaku annahu lam ya'lam, iya, bahwasanya dia tidak mengetahui. Nah, dia tidak tahu bahwa itu ucapan kafir, itu perbuatan kafir. Iya. Annahu lam ya'lam annahu kufrun. Nah, maka la yu'zar bidzalik. Dia tidak diberikan uzur untuk hal tersebut. Dia tidak diberikan maaf. Iya. Dan ini maksudnya untuk orang yang istihza, ya. Iya, tidak pada semua, iya, tidak pada semua keadaan. Nah, tidak pada semua keadaan. Nah, sebab sudah kita sebutkan tadi, iya, 5 persyaratan, iya, yang mesti ada, iya, sebelum vonis kafir itu, dan 5 penghalang yang diisyaratkan oleh fuqaha. Nah, tapi khusus terkait dengan istihza, ucapan yang senda gurau yang mengandung ejekan, hinaan kepada Allah, Rasulnya atau Al-Quran, itu tidak termasuk. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa di antara, iya, kesalahan, kekeliruan itu ada yang tidak diberi uzur. Iya, ada yang tidak diberi uzur. Iya, sebab Allah tidak memberikan uzur. Allah Maha mengetahui uzur mereka. Makanya Allah sebutkan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bermain-main. Tapi ayat yang berikutnya Allah sebutkan bagaimana?
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laqad kafartum ba'da imanikum. Iya. Apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, Allah Maha tahu bahwa mereka ada alasan. Iya. Mereka tidak bermaksud. Mereka ada uzur. Iya, tapi di antara uzur tersebut ada yang ditolak, ada yang tidak diterima. Iya, dan itu yang dimaksudkan adalah mereka yang mengolok-olok, bercanda dengan Al-Qur'an atau ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, wujubut ta'zimu zikrullah wa kitabihi wa rasulih. Nah, wajib mengagungkan mengagungkan apa yang mengandung penyebutan Allah. Dan wajib mengagungkan kitabihi, Al-Qur'an, dan wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dari ayat yang kita dapatkan? Apakah disebutkan di ayat ini? Nah, ini tolong dipahami. Nah, kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka itu adalah nahyun an diddihi. Itu artinya larangan untuk melakukan kebalikannya. Bisa dipahami ya? Iya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Nabi memerintahkan sesuatu dalam hadis, maka itu nahyun an diddihi, larangan untuk melakukan kebalikannya. Contoh, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, wa ita'izil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan ihsan, berlaku adil dan berbuat baik. Faedah dari ayat tersebut, memang kita sebutkan kewajiban berbuat adil, kewajiban berbuat ihsan. Tapi para ulama sebutkan faedah yang lain. Larangan untuk berbuat kebalikan dari keadilan. Apa itu? Apa kebalikan keadilan? Zalim. Nah. Apa kebalikan dari ihsan? Berbuat baik? Berbuat buruk. Sama dengan ayat ini. Ketika dilarang untuk meremehkan, merendahkan, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Quran, maka itu juga perintah untuk mengagungkan Allah, mengagungkan kitabnya, dan mengagungkan Al-Quran. Nah, tolong kita pahami itu, sehingga ketika kita membaca ayat di dalam Al-Quran, apakah ayat tersebut mengandung perintah? Nah, maka itu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Nah, atau ayat tersebut isinya larangan. Maka itu perintah untuk melakukan kebalikannya, kebalikan dari larangan tersebut. Apakah itu bentuknya di pengagungan atau yang semisal dengan itu. Nah, dan ini mungkin kita bisa kasih contoh seperti di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban untuk berjilbab atau berhijab. Ada yang tahu ayatnya? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna wal fala yuzain. Nah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul, katakan, itu kan perintah. Katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga wanita kaum mukminin untuk menurunkan jilbabnya. Apa faedah dari ayat ini? Faedah yang jelas, adalah perintah untuk berjilbab. Tapi kalau kita pakai kaidahnya para ulama tadi, maka apa? Itu larangan untuk melakukan kebalikannya. Nah,
maka itu larangan untuk tidak berhijab. Jadi pahami ya? Iya. Nah, tolong dipahami hal-hal tersebut. Iya, sehingga kita ketika membaca ayat-ayat, membaca hadis, iya, kemudian para ulama menyebutkan faedah dari ayat, kita tidak bingung. Kenapa tidak disebutkan di ayat dan disebutkan faedahnya begini? Nah, sebab para ulama itu berdasarkan kawaid. Nah, berdasarkan kaidah. Nah, contoh yang lain, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Iya. Faedah yang kita tahu dari ayat tersebut, haramnya memakan harta anak yatim. Apa faedah yang lainnya? Wajib untuk memberikan anak yatim haknya. Nah, dari ayat tersebut meski tidak disebutkan, tapi kaidahnya demikian. Nah, silahkan tatkala kita membaca ayat atau membaca hadis yang berisi perintah atau larangan, perhatikan dengan baik bahwa perintah tersebut itu kandungannya tidak boleh kita melakukan kebalikannya. Dan kalau ada larangan baik dalam hadis, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka konsekuensinya perintah untuk melakukan kebalikannya. Nah, itu salah satu faedahnya. Nah, faedah yang berikutnya, anna man talaffaza bikalamil kufri, bahwa siapa yang berucap dengan ucapan kekufuran, kafara walau lam ya'taqad ma qala biqalbihi. Siapa yang mengucapkan ucapan kekufuran, maka dia dihukumi kafir meskipun dia tidak beriktikad, tidak berkeyakinan. Tidak berkeyakinan di hatinya. Nah, dan ini termasuk pengecualian yang kita sebutkan tadi. Ya. Nah, pengecualian dari apa yang disebutkan di para fuqaha. Nah, yakni menunjukkan bahwasanya bukan urusan main-main, bukan perkara main-main ketika kita bercanda, bersenda gurau, dan itu yang kita jadikan bahan candaan, bahan senda gurauan Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Itu tidak main-main. Itu tidak main-main. Nah, baik. Itu merupakan kesepakatan para ulama rahimahumullahu jami'an. Nah, baik.